Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpemimpin. Pengertian demokrasi terpemimpin. Demokrasi terpemimpin memiliki dua pengertian, yaitu menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi terpemimpin adalah pelaksanaan demokrasi yang dipimpin oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan menurut Soekarno, demokrasi terpemimpin adalah pelaksanaan demokrasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kualitas di dalamnya. Penyimpangan pada masa demokrasi terpemimpin dikarenakan Indonesia berada di bawah kekuasaan Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, yang memiliki kekuatan lebih besar dengan mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959, maka pelaksanaan demokrasi terpemimpin lebih menggunakan cara Soekarno. Akibatnya terjadi berbagai penyimpangan. 1. Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 2. Terhadap politik luar negeri bebas aktif. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 1. Dalam lembaga MPRS. A. Anggota MPRS diangkat oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959. 2. Ketua-ketua dalam lembaga ini merupakan anggota kabinet. 3. Tugas dan wewenang MPRS sebatas mengesahkan GBHN. 4. Sesuai dengan poin 3 pidato Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita digunakan sebagai GBHN. Dan yang terakhir, selain itu sidang MPRS dilaksanakan di Bandung. 2. Membentuk DPAS. Anggota DPAS diangkat oleh Presiden dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1959. 2. DPAS diketuai oleh Presiden. 3. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Membubarkan DPR hasil pemilu. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu karena DPR ini menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya Presiden membentuk DPR gotong royong dengan tugas 1. Melaksanakan manifesto politik. 2. Mewujudkan amanat penderitaan rakyat. 3. Melaksanakan demokrasi terpemimpin. 4. Memasyarakatkan ajaran Nasakom. Soekarno menyadari bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai kekuatan yang berbeda-beda. Maka untuk menyatukan kekuatan tersebut, ia mensosialisasikan adanya ajaran Nasakom yang merangkum 3 kekuatan besar dalam masyarakat. Ajaran ini memunculkan gejolak dalam masyarakat dan semakin memberi peluang komunis masuk dalam lembaga negara. 5. Mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup. Tujuan pengangkatan ini adalah agar kekuasaannya tak tergoyahkan dalam upaya untuk merealisasikan ide dan gagasannya guna memperbaiki keadaan bangsanya. Pengangkatan ini berdasarkan TAP MPR nomor 3 MPRS 1963. 6. Memasyarakatkan ajaran Resopim yang ditujukan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Ajaran ini menekankan bahwa semua unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai dengan revolusi, dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi. 7. Pembatasan partai-partai. Pada masa demokrasi liberal ada kebebasan partai-partai, tetapi pada masa demokrasi terpemimpin Presiden Soekarno membatasi keberadaan partai-partai politik dari 28 partai menjadi 11 partai. Semua partai-partai harus seide dengan Presiden pertama kita, Soekarno. Penyimpangan terhadap politik luar negeri bebas aktif. Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia telah merancang program politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak blok manapun, dan aktif artinya terlibat dalam upaya-upaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Namun ternyata dalam perkembangannya Indonesia dibawa oleh Soekarno ke politik yang condong ke blok timur, terutama ditandai dengan kedekatannya dengan negara RRC.
Penyimpangan yang pertama, 1. Melakukan konfrontasi dengan Malaysia. 2. Indonesia keluar dari PBB. 3. Menjalankan politik mercusuar. 4. Sistem ekonomi terpemimpin. Dalam masa ini dijalankan sistem etatisme, pemerintah penentu kebijakan ekonomi negara. Dalam masa ini, presiden secara langsung terjun mengatur perekonomian. Pemusatan perekonomian menyebabkan menurunnya kegiatan perekonomian. Inflasi merajalela dan bahkan di akhir tahun 1965, inflasi mencapai 650%. Sistem ini mengalami kegagalan.